جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah merupakan bagian untuk melangkah dan proses mencapai tujuan hidup yang lebih utama. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan juga berkeluarga. Hal ini bertujuan agar manusia lebih memiliki ketentraman, kebahagiaan, dan juga memperkuat satu sama yang lainnya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa ketenteraman kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Semasa hidup Rasulullah SAW telah menikahi 13 wanita, dan sebagian besar istri Rasulullah adalah seorang janda. Hanya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan seorang gadis. Rasulullah SAW memang memilih menikahi janda untuk tujuan dakwah dan memuliakan mereka. Lalu siapa saja istri Rasulullah SAW yang merupakan seorang janda? Berikut nama-namanya. 1. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. 2. Saudah binti Jam'ah radhiyallahu anha. 3. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. 4. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. 5. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. 6. Zainab binti Jaksis bin Rabbah radhiyallahu anha. 7. Zuwariyah bin Al-Haris radhiyallahu anha. 8. Ummu Habibah binti Abi Sofyan radhiyallahu anha. 9. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. 10. Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau menikahi banyak wanita agar sunnah-sunnah yang tidak nampak kecuali di rumah bisa diriwayatkan secara utuh. Istri-istri beliau berperan dalam meriwayatkan sunnah-sunnah beliau saat di rumah, dan para sahabat meriwayatkan sunnah-sunnah beliau ketika berada di luar rumah. Menurut Islam, menikah dengan janda juga mempunyai keutamaan, di antaranya 1. Menikahi janda adalah anugerah. Memilih menikahi janda bisa dikategorikan tindakan yang akan membawa berkah dan anugerah bagi kita. Apalagi kalau niatnya karena Allah untuk melindungi janda tersebut dari fitnah atau hal buruk lainnya yang mungkin bisa terjadi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. 2. Menikahi janda bisa mendatangkan rezeki. Menikahi seorang janda dengan niat yang baik karena ingin mengangkat derajatnya agar tidak diremehkan orang lain termasuk perilaku yang terpuji, insya Allah akan mengganti dengan banyaknya kebaikan tanpa terkecuali diberikan rezeki yang cukup. Nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. 3. Menikahi janda yang mempunyai anak sama halnya dengan menyantuni anak yatim.
Kita tahu bersama bahwa anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Anak seperti itulah yang dikatakan yatim dan punya keutamaan untuk ditolong karena penanggung jawab nafkahnya sudah tiada. Jika ada yang menikahi janda karena ingin menolong anaknya, maka ia akan mendapat keutamaan besar menyantuni anak yatim. Dari Syekh Ibnu Sa'ad, Nabi SAW bersabda, "Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini." Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, namun beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya ada 3 alasan sederhana mengapa Rasulullah SAW menikahi para janda. Alasan yang pertama, pernikahan tersebut karena faktor sosial. Pernikahannya dengan Khadijah yang selisih usia cukup jauh. Saat menikah Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Lalu pernikahannya dengan Saudah binti Jam'ah yang berstatus janda dengan 4 anak adalah dengan tujuan menjadikan ibu pendamping yang bisa mengurus keempat anaknya tersebut. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab adalah untuk menghormati Umar. Pernikahannya dengan Zainab binti Kuzaimah adalah untuk mengayomi Zainab yang ditinggal syahid suaminya pada saat perang Uhud. Sementara saat menikahi Ummu Salamah adalah lantaran ia ditinggal wafat sang suami sementara ia memiliki banyak anak. Terlihat dari pernikahan tersebut, Rasulullah menikahi para istri yang ditinggal suami mereka, entah karena syahid berperang atau akibat sakit, agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka. Alasan yang kedua, pernikahan Rasulullah didorong oleh faktor transendental atau ilahi. Di antaranya pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan ini berangkat dari wahyu yang datang dari mimpi. Sementara pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jaksi yang tidak lain adalah istri dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW, adalah bagian dari legalisasi hukum syariat tentang status anak angkat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Al-Quran mencatat status hukum anak angkat dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Alasan yang ketiga, di antara faktor pemicu pernikahan Rasulullah juga ada aspek politik. Pernikahan tersebut untuk melekatkan persatuan dan menghindari permusuhan atau membebaskan tahanan. Di antaranya pernikahan beliau dengan Juwariyah binti Al-Haris, pemula Bani Mukhtalib dari Kanzah yang ditahan umat Islam. Sementara pernikahan beliau dengan Ummu Habibah Ramlah bin Abu Sofyan memiliki pengaruh besar terhadap islamisasi dan pengikisan perlawanan Abu Sofyan terhadap Islam. Jadi, tudingan bahwa pernikahan tersebut dilandasi nafsu birahi adalah tudingan yang tak berdasar. Para perempuan tersebut rata-rata berstatus janda dan memiliki anak cukup banyak. Dan di antara hikmah lain dari pernikahan mulia tersebut adalah menghormati dan meningkatkan derajat kabilah Arab. Lantara istri-istri tersebut berada dalam pengayoman dan suasana Ahlul Bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dan ayat-ayat Allah dan hikmahnya atau sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan kepada umatnya. Kekhususan itu adalah Rasulullah SAW beristri
namun ada riwayat lain yang mengatakan 11. Tujuan Allah menikahkan Rasulullah dengan banyak sekali wanita adalah agar sunat-sunat ketika Rasulullah di rumah itu yang tidak tampak bisa tampak dan bisa diriwayatkan secara umum. Karena istri Rasulullah memiliki peran yaitu menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah ketika ada di rumah. Jika Rasulullah SAW hanya menikah dengan 1 atau 2 wanita saja, maka riwayat-riwayat Rasulullah yang ada di rumah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah yang ada di rumah yang akan disampaikan hanya sedikit. Itu sebabnya Allah memberikan kekhususan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, tujuan lain adalah untuk menunjukkan kabilah-kabilah besar. Rasulullah menikah dengan Sofia, maka banyak sekali orang-orang yang beriman yang akhirnya masuk ke Islam, agama Islam. Lalu juga Rasulullah menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah. Tujuannya adalah supaya Rasulullah bisa semakin dekat dengan Abu Bakar dan juga Umar. Dan mohon digarisbawahi, banyak sekali orang-orang awam yang mengatakan bahwa saya menikah banyak melakukan sunnah Rasulullah, saya menikah banyak karena Rasulullah saja, panutan saya saja menikah dengan wanita yang banyak sekali. Mohon itu digarisbawahi, bukan maksud untuk menyinggung siapapun di sini, tapi di sini Rasulullah diberikan Allah kekhususan dan Rasulullah menikah dengan banyak wanita bukan hanya untuk karena melampiaskan nafsunya, melainkan untuk mengajarkan agama Islam agar lebih luas, agar lebih banyak yang mengetahui tentang agama Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan sedemikian rupa seperti ini misalnya, saya menikah banyak karena saya ingin melakukan sunnah Rasulullah, saya menikah banyak karena saya umatnya Rasulullah, bukan. Dan itu benar-benar salah, karena di sini Allah memberikan kekhususan hanya kepada Rasulullah, bukan pada umatnya. Dan Rasulullah di sini menikah juga karena untuk menyampaikan agama Allah. Jadi hikmah dari Rasulullah beristrikan banyak, yaitu diantaranya mengajarkan agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.